sini adalah latar belakang Indis Party dimulai dari kekecewaan Dr. Dosdecker terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia, Eropa, dan Belanda. Sebab ketika itu akses pendidikan sosial dan ekonomi hanya berpihak pada orang-orang Belanda, sementara sebagian campuran Indonesia Eropa mendapat akses, sedangkan orang Indonesia asli tidak. Menurutnya, jika masyarakat Indonesia asli ingin memperjuangkan haknya, mereka harus bekerja sama dalam suatu wadah. Maka ia ingin membentuk sebuah partai politik yang dapat menjadi wadah tersebut. Di sisi lain, Cipto Mangkusumo dan Suhardi Suryaningrat juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan di media massa kepada pemerintah Belanda. Mereka kerap melempar soal sikap pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dari sinilah kemudian pendirian Indis Party pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Di sini ada pendiri dari Indis Party. Yang pertama adalah Dr. Cipto Mangkusumo, yang kedua Dr. E.F.E. Dosdecker, yang ketiga ada R.M. Suhardi Suryaningrat, yang keempat ada F. Berding, kelima ada G.L. Top, yang keenam ada J. Vermes. Berdirinya Indis Party di Bandung. Sudah sejak lama terdapat organisasi Indonesia Eropa seperti organisasi Indisbond yang berdiri tahun 1859 dan organisasi Insulin yang berdiri tahun 1907. Kedua organisasi tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat kaum Indonesia dalam bidang sosial ekonomi dan menjalin perserikatan dengan Belanda tanpa memisahkan diri dari negara induk. Pemikiran ini tentu saja bertolak belakang dengan Dekker. Dalam pidatonya di hadapan anggota Indisbond tanggal 12 Desember 1911 yang berjudul Unslutting Tusen Blend Blanc and Bruin, gabungan kulit putih dengan kulit sawo, Dekker membangkitkan semangat kaum Indonesia untuk memberontak dan melepaskan diri dari pemerintah kolonial. Dan karena jumlah kaum Indonesia yang sedikit, maka mereka harus bersama-sama dengan kaum Bumi Putra untuk berjuang dengan kaum Indonesia menjadi pelopor. Dibubarkan Indis Party. Penjelasan kedua, pidatonya tersebut dapat mempengaruhi beberapa anggota Indisbond sehingga terbentuk Panitia 7 yang bertugas mempersiapkan pembentukan organisasi baru. Panitia 7 tersebut terdiri dari J.R. Agerbeek, J.D. Bloemfontein, Van Halten, G.P. Charlie, E.C.I. Colville, E.V.E. Dosdecker, J. van der Poel, dan R.H. Teuscher pada tanggal 6 September 1912. Panitia 7 melakukan suatu rapat di bawah pimpinan Dekker di Bandung dan hasilnya terbentuk perhimpunan baru bernama Indis Party. Pada tanggal 15 September 1912, 3 tokoh penting Indis Party, F.E. Dosdecker, J. van der Poel, dan J.D. Bloemfontein dan Van Halten bergerak mendatangi kota-kota Jakarta, Madiun, Surabaya, dan Semarang, Kalongan, Tegal, Cirebon. Di setiap kota yang dikunjungi dilakukan rapat-rapat dihadiri oleh berbagai perhimpunan seperti Insulin, Sarekat Islam, Budiotomo, Kartini Club, Manghun Harjo, dan Perhimpunan Tionghoa Wikon, serta mendirikan cabang partai. Dibubarkannya Indis Party karena telah diterapkan sebagai organisasi terlarang, pimpinan partai memutuskan untuk membubarkan Indis Party pada 31 Maret 1913. Pesan terakhir Dekker untuk para anggotanya supaya mereka pindah ke dalam perkumpulan Insulin yang diakui pemerintah dengan berbekal jiwa Indis Party. Kegiatan-kegiatannya diteruskan oleh Insulin yang berpusat di Semarang. Tanggal 6 September, di mana Indis Party terbentuk, diperingati sebagai Hari Indis Party.
Walaupun tindak tegas pemerintah membuahkan hasil sehingga banyak anggota ini seperti menciut nyalinya, namun The Express tetap bertahan. Pada tahun 1914, kartu nama, kertas dan sejenisnya dengan warna-warni Indies Party masih diiklankan di Express. Penjelasan kedua, tiga serangkai terus menyuarakan kritikan mereka terhadap pemerintah melalui The Express. Seperti ketika pemerintah Hindia Belanda bermaksud merayakan ulang tahun ke-100 tahun kemerdekaan Belanda dari Napoleon Bonaparte di Hindia Belanda dengan menarik biaya dari rakyat. Mereka membentuk Komite Bumi Putra. Komite ini nantinya memberikan ucapan selamat kepada Ratu dan memintanya untuk mencabut pasal 111 RR dan segera mengadakan satu parlemen Hindia. Sedangkan Suhardi Syareningrat membuat tulisan yang menyindir pemerintah Hindia Belanda yang berjudul Als ik eens Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Isi tulisan dari Suhardi tersebut diantaranya, seandainya aku seorang Belanda, aku protes peringatan yang akan diadakan itu. Aku akan peringatkan kawan-kawan penjajah bahwa sesungguhnya sangat berbahaya pada saat itu mengadakan perayaan peringatan kemerdekaan. Aku akan peringatkan semua bangsa Belanda, jangan menyinggung peradaban bangsa Indonesia yang baru bangun dan menjadi berani. Sungguh, aku akan protes keras-keras. Sekian dari presentasi saya Abdurrahim, pamit undur diri. Terima kasih.